meraih 13 penghargaan Grammy dan dikenal di seluruh dunia sebagai King of Pop. Namun kita lebih suka memanggilnya Michael. Teman-teman, di usia berapa Michael Jackson mulai bernyanyi? Apa sebenarnya yang terjadi dengan kulitnya? Dan apa penyebab kematiannya yang begitu cepat dan tragis? Duduklah dengan nyaman karena kita akan wanna be starting something. Michael Joseph Jackson lahir di Gary, Indiana pada 29 Agustus 1958. Ia adalah anak ke-8 dari 10 bersaudara dalam keluarga pekerja keturunan Afrika Amerika yang tinggal di rumah mungil 2 kamar di Jackson Street. Kota kecil Gary berjarak sekitar 40 km dari pusat Chicago, tempat ayahnya Joseph Walter Joe Jackson menetap sejak usia 18 tahun. Di sanalah Joe bertemu dengan istrinya Catherine Esther Jackson. Joe adalah petinju dan musisi amatir yang bermain gitar di sebuah grup rhythm and blues lokal bernama Falcons. Namun demi menghidupi keluarganya, Joe bekerja sebagai tukang las dan operator kren di pabrik baja US Steel. Bahkan kadang Joe melakukan sampai 3 pekerjaan sekaligus. Sementara Catherine adalah ibu rumah tangga, seorang penyanyi dan pianis yang dulu bercita-cita menjadi penyanyi country western. Dari dialah bakat musik anak-anak Jackson tumbuh. Michael tumbuh bersama 3 saudara perempuan, Rebby, Latoya, dan Janet, serta 5 saudara laki-laki, Jackie, Tito, Jermaine, Marlon, dan Randy. Saudara kembar Marlon, Brandon, meninggal tidak lama setelah lahir. Musik sudah menjadi bagian hidup Michael sejak kecil. Awal perjalanan musik mereka dimulai dari cerita ketika ayahnya memiliki gitar yang tidak boleh disentuh siapapun. Suatu hari, Tito melanggar aturan itu dan tanpa sengaja merusakkan senar. Joe pun marah. Tetapi saat Tito diminta menunjukkan kemampuannya, Joe justru terinspirasi untuk membentuk grup keluarga. Pada tahun 1964, Michael kecil bergabung dengan Jackson Brothers sebagai pemain perkusi. Saat itu usianya baru 6 tahun. Dari usia sangat muda, Michael sudah sadar bahwa masa kecilnya berbeda. Joe dikenal sangat keras, bahkan kejam. Michael sering diajak memiliki hidung besar, dan ia kerap mengalami tekanan fisik maupun emosional saat latihan. Joe biasa duduk di kursi dengan sabuk di tangannya, siap menghukum bila anak-anaknya salah. Joe sendiri membantah bahwa ia memukuli anak-anaknya, namun mengakui sering menjewer mereka. Catherine berpendapat bahwa di masa kecil itu, cara mendidik seperti itu dianggap normal. Jackie, Tito, Jermaine, dan Marlon mengakui Michael memang paling sering mendapat pukulan karena ia yang paling kecil. Michael sendiri mengaku masa kecilnya terasa sepi dan penuh ketakutan. Ia bahkan berkata pada Oprah Winfrey bahwa ia sampai merasa mual setiap kali melihat ayahnya. Dalam sebuah wawancara 2003, Michael mengenang ibunya pernah berteriak, "Kau akan membunuhnya, hentikan!" Bertahun-tahun kemudian saat menerima Grammy, Michael berkata, "Masa kecilku telah dirampas. Tidak ada Natal, tidak ada ulang tahun. Bukan masa kecil yang normal, bukan kebahagiaan anak-anak yang normal. Semua diganti dengan kerja keras, penderitaan, dan rasa sakit. Namun akhirnya membawa kesuksesan materi dan profesional. Itu harga yang sangat mahal. Aku tidak bisa mengulang masa kecilku, tapi aku juga tidak ingin mengubah perjalanan hidupku," katanya. Seiring waktu, Michael mulai berbagi vokal utama dengan Jermaine. Grup mereka berganti nama menjadi The Jackson 5. Pada tahun 1965, mereka memenangkan sebuah kontes bakat. Michael menari mengikuti lagu Robert Parker dan menyanyikan My Girl dari The Temptations. Dari situlah Joe resmi beralih dari ayah menjadi manajer. Ia memaksa anak-anaknya latihan panjang dan melelahkan agar penampilan mereka sempurna. Bahkan mereka diwajibkan memanggil Joseph, bukan ayah. Antara 1966 hingga 1968, The Jackson 5 tur di berbagai gedung sekolah, aula, hingga klub-klub kulit hitam di jalur hiburan, tampil sebagai pembuka untuk artis besar seperti Sam and Dave, The O'Jays, Lady Snake, dan Etta James. Michael kecil sering ikut manggung di klub malam. Ia pernah berkata,
Aku tumbuh di klub malam. Saat umur 7-8 tahun, aku sudah melihat penari strip, perkelahian, orang mabuk saling muntah. Aku melihat orang dewasa berperilaku seperti binatang, ucapnya. Mereka berlanjut hingga akhirnya Motown menandatangani kontrak dengan The Jackson 5. Dari sanalah dunia mengenal seorang bocah jenius bernama Michael Jackson yang dengan cepat menjadi pusat perhatian sebagai vokalis utama. Album pertama mereka, Diana Ross Presents The Jackson 5, dirilis pada Desember 1969. Lagu I Want You Back langsung merajai tangga lagu Billboard, disusul ABC, The Love You Save, dan I'll Be There. Popularitas mereka bahkan sampai dibuatkan serial kartun pada tahun 1971 sampai 1972. Sejak usia 13 tahun, Michael memulai karir solonya, merilis album band dengan lagu balada berjudul sama yang menjadi hits besar pertamanya. Dari anak ajaib, ia berubah menjadi idola remaja sebelum akhirnya menjelma menjadi legenda dunia. Antara 1972 hingga 1975, Michael merilis 4 album solo dengan label Motown, Got to Be There, Band, Music and Me, dan Forever Michael. Lagu Got to Be There dan Band laris manis. Sementara itu, The Jackson 5 tetap melanjutkan kesuksesannya. Mereka disebut sebagai contoh paling menonjol artis kulit hitam yang menembus pasar pop arus utama dengan penjualan lebih dari 100 juta rekaman di seluruh dunia. Penampilan mereka di acara Soul Train dengan lagu Dancing Machine bahkan membuat tarian robot dance menjadi populer. Namun, di balik kesuksesan, muncul ketegangan dengan pihak Motown karena keluarga Jackson ingin lebih banyak kendali kreatif. Pada tahun 1976, mereka memutus kontrak dengan Motown, lalu bergabung dengan Epic Records dan mengganti nama menjadi The Jacksons. Randy ikut bergabung, sementara J-Man memilih tetap bersama Motown. Antara 1976 hingga 1984, The Jackson merilis 6 album, termasuk lagu-lagu yang ditulis Michael sendiri, seperti Shake Your Body, This Place Hotel, dan Can You Feel It. Tahun 1977, Michael sudah beranjak dewasa, pindah ke New York untuk bermain dalam film The Wizard of Oz. Ia berperan sebagai Scarecrow bersama Diana Ross. Meski film tersebut gagal di box office, di balik layar terjadi peristiwa penting. Michael bertemu dengan Quincy Jones, musisi sekaligus produser yang kelak menjadi kolaborator terpenting dalam karir solonya. Pada tahun 1979, Michael merilis album solo kelimanya, Off the Wall, diproduseri Quincy Jones. Album ini sukses besar dengan lagu Don't Stop Till You Get Enough yang memenangkan Grammy, serta hits lainnya seperti Rock With You dan She's Out of My Life. Namun kebahagiaan itu dibayangi musibah. Saat tampil menari, Michael terjatuh dan hidungnya patah. Operasi yang dijalani membuatnya mengalami masalah pernapasan yang kemudian mendorong serangkaian operasi plastik lain. Wajah Michael pun perlahan mulai berubah. Meski ia selalu menyangkal melakukan operasi selain pada hidung, perubahan penampilannya kelak akan menjadi bahan perbincangan dunia. Pada tahun 1982, Michael merilis album legendaris Thriller. Album ini langsung menjadi album terlaris sepanjang masa dengan penjualan sekitar 70 juta kopi di seluruh dunia. Thriller menghasilkan 7 lagu top 10, termasuk Billie Jean dan Thriller. Album ini bertahan di tangga lagu selama 80 minggu dengan 37 minggu di posisi pertama. Pada Grammy Awards ke-26 tahun 1984, Thriller meraih 12 nominasi dan memenangkan 8 penghargaan sekaligus, rekor yang luar biasa. Michael sendiri menerima penghargaan untuk penulisan lagu Billie Jean, vokal pop terbaik untuk Thriller, serta vokal rock terbaik untuk Beat It. Video musik Thriller disutradarai John Landis menjadi fenomena budaya global dengan koreografi rumit, efek khusus, dan narasi menyeramkan. Video itu mengubah cara dunia memandang video musik. Transformasi Michael menjadi manusia serigala dan zombie di video tersebut menjadi ikon yang tak terlupakan.
Pada tahun 1983, Michael tampil dalam acara televisi Motown 25, Yesterday, Today, Forever. Di sana ia menyanyikan Billie Jean dan untuk pertama kalinya memperlihatkan tarian moonwalk di depan dunia. Gerakan itu bukan ciptaan Michael, melainkan berasal dari komunitas tari jalanan. Namun ketika Michael memperkenalkannya, moonwalk langsung meledak dan melekat sebagai ciri khas dirinya. Dari titik itu, ia benar-benar dipanggil dunia sebagai King of Pop. Pengaruhnya melampaui musik, gaya berpakaian, tarian, hingga cara tampilnya menjadi standar baru di industri hiburan. Michael juga berkolaborasi dengan musisi besar, salah satunya Paul McCartney dalam lagu The Girl Is Mine. Ia sempat bekerja sama dengan Freddie Mercury, meski proyek mereka tak selesai dan baru dirilis setelah keduanya meninggal. Kehebatannya di panggung sering dibandingkan dengan Elvis Presley dan The Beatles. Majalah Time bahkan menyebutnya sebagai bintang rekaman radio, video musik, penyelamat industri musik, penulis lagu yang menentukan irama satu dekade, penari dengan kaki paling ajaib di jalanan, penyanyi yang melampaui batas rasa, gaya, dan warna kulit. Kesuksesan itu membuat Michael tidak hanya kaya raya, tapi juga simbol budaya global. Ia memiliki film dokumenter, bahkan kontrak iklan besar bersama Pepsi senilai jutaan dolar, salah satu kontrak selebritas terbesar di era itu. Pada 14 Mei 1984, Presiden Ronald Reagan menganugerahkan penghargaan kepadanya atas kontribusi dalam kampanye pencegahan mengemudi dalam keadaan mabuk. Lagu Beat It digunakan sebagai materi kampanye sosial. Setelah Thriller yang melegenda, dunia menunggu gebrakan Michael berikutnya. Pada 1987, ia merilis album Bad, diproduseri Quincy Jones. Banyak orang meragukan apakah ia bisa menyamai kesuksesan Thriller. Namun, Michael membuktikannya. Album ini menghasilkan 5 single nomor 1 Billboard Hot 100. I Just Can't Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror, dan Dirty Diana. Itu adalah rekor baru dalam sejarah musik. Bad World Tour menjadi salah satu tur konser terbesar saat itu, dengan lebih dari 4,4 juta penonton di seluruh dunia. Michael pun semakin memperkokoh statusnya sebagai bintang global. Michael juga memulai lebih mandiri secara kreatif. Ia menulis dan memproduksi sebagian besar lagu dalam album Bad. Ini menunjukkan bahwa ia bukan sekedar penyanyi, melainkan seorang visioner. Tahun 91, Michael merilis album Dangerous. Album ini memperkenalkan gaya baru dan kolaborasi bersama produser Teddy Riley, pencetus New Jack Swing. Lagu-lagu seperti Black or White, Remember the Time, dan Heal the World menjadi hits global. Black or White ditayangkan perdana di 27 negara dan ditonton lebih dari 500 juta orang sekaligus, rekor yang tak tertandingi. Video klipnya menampilkan teknologi morphing wajah yang revolusioner untuk zamannya. Melalui Heal the World, Michael menyuruhkan kepedulian pada isu-isu kemanusiaan yang mendirikan Heal the World Foundation untuk membantu anak-anak terlantar, korban perang, dan kemiskinan global. Ia bahkan tampil di Super Bowl dengan pertunjukan halftime show yang ikonik sekaligus menyerukan pesan persatuan dunia. Namun, di tengah kejayaan, badai pun mulai datang. Pada 1993, Michael menghadapi tuduhan pelecehan seksual terhadap seorang anak laki-laki berusia 13 tahun bernama Jordan Chandler. Kasus ini mengguncang dunia dan menghantam reputasinya. Meski tidak pernah terbukti di pengadilan, Michael akhirnya memilih menyelesaikannya di luar pengadilan dengan membayar penyelesaian sipil jutaan dolar. Tuduhan tersebut menghantam psikologinya. Ia memulai mengandalkan obat-obatan penghilang rasa sakit dan penenang untuk mengatasi stres dan insomnia. Namun di panggung musik, ia tetap jaya. Pada 1995, Michael merilis album History, Past, Present, and Future, bukuan. Album ganda yang berisi kompilasi lagu terbaiknya, serta materi baru. Dari sinilah lahir hits seperti Scream, You're Not Alone, They Don't Care About Us, dan Earth Song.
You're Not Alone mencetak sejarah sebagai lagu pertama yang langsung debut di posisi nomor 1 Billboard Hot 100. Sementara itu, Earth Song menjadi salah satu lagu protes lingkungan hidup paling kuat, dengan video klip menyentuh tentang perang, kebakaran hutan, dan penderitaan manusia. Tour Dunia History World Tour kembali memperlihatkan Michael sebagai performer tak tertandingi, dengan konser di 57 kota di 35 negara, ditonton lebih dari 4,5 juta penonton. Namun media terus memburunya. Perubahan fisiknya akibat vitiligo atau penyakit kulit yang diakuinya, ditambah operasi plastik, membuat publik semakin memperdebatkan identitas dirinya. Pada awal 2000-an, Michael kembali menghadapi tuduhan pelecehan seks. Tahun 2003, ia ditangkap dan diadili dalam kasus Gavin Ervizo. Proses pengadilan berlangsung panjang, penuh sensasi, dan disiarkan ke seluruh dunia. Namun pada 2005, Michael dinyatakan tidak bersalah atas semua dakwaan. Meski bebas, reputasinya hancur. Ia menarik diri dari sorotan, sempat tinggal di Bahrain, dan kemudian kembali ke Amerika Serikat. Masalah keuangan juga membebani dirinya karena gaya hidup mewah dan berkurangnya pemasukan. Pada Maret 2009, Michael mengumumkan tour comeback-nya berjudul This Is It di London. Konser ini digadang-gadang sebagai pertunjukan perpisahan dan tiketnya terjual habis dalam hitungan jam. Sayangnya, Michael tidak pernah sempat naik panggung lagi. Pada 25 Juni 2009, ia ditemukan tidak sadarkan diri di rumahnya di Los Angeles akibat overdosis obat Propofol yang diberikan oleh dokternya Conrad Murray. Dunia pun berduka. Michael Jackson meninggal pada usia 50 tahun. Meski hidupnya penuh kontroversi, warisan Michael Jackson tetap abadi. Ia adalah artis dengan penjualan album terbanyak sepanjang masa, pencipta gerakan tari fenomena, dan ikon budaya yang melampaui batas ras, usia, maupun negara. Ia juga dikenal karena kepeduliannya terhadap kemanusiaan, perdamaian, lingkungan, serta keadilan. Hingga kini, Michael tetap dikenang sebagai satu-satunya King of Pop.